kembali lagi di acara malam hari ini yaitu Live Sabda Youth di hari Selasa jam 7 malam. Ketemu lagi sama aku dan aku senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman yang pastinya dari berbagai tempat, dari berbagai daerah ya. Untuk buat teman-teman yang lain yang ada di rumah, tentu saja Sabda Youth kali ini kita akan ngebahas topik-topik yang menarik ya. Dan juga relate tentunya sama anak-anak muda. Dan aku juga nggak mau sendiri teman-teman, aku akan undang juga teman-temanku yang lain. Kita akan ngobrol bareng-bareng. Ya, nanti ada Kak Yeriko, Kak Aldo, Kak Santi. Jadi di malam hari ini nanti kita akan bahas Sabda Youth dengan topik-topik yang menarik tentunya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali join nih, baru pertama kali bergabung di Sabda Youth, aku mau jelasin sedikit nih terkait Sabda Youth itu sendiri. Jadi Sabda Youth itu merupakan acara live. Jadi acara live ngobrol bareng sama Yayasan Lembaga Sabda yang mengangkat topik-topik yang menarik tentunya dan relate juga sama anak-anak muda. Karena ini sesuai sama visi dari Sabda Youth itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Teman-teman, karena kita sudah bergabung semua ya, sudah lengkap, boleh dah kenalan dikit-dikit lah, kenalan aja. Nama, asalnya, terus pelayanannya apa, kesibukannya apa, pelayanan di mana, boleh nanti mulai dari Kak Aldo, Kak Yeriko, Mbak Santi, kemudian aku. Silakan Kak Aldo. Ya, perkenalkan, nama saya Aldo Susantohia. Saya asli orang Nias. Ya, asli orang Nias. Sekarang lagi kuliah di Jawa Barat, lebih tepatnya di STT Cianjur. Kalau ada yang tahu gitu, STT Cianjur. Di sini juga memang kita dipercayakan pelayanan WL Singers dan menyampaikan firman di pemuda-pemuda di gereja di mana kita bernaung gitu. Ya, kita juga sih. Okay. Mungkin status masih sendiri. Masih single ya, boleh nih teman-teman ya. Oke, salam kenal Kak Aldo. Salam kenal, halo. Ya, silakan. Saya salam kenal untuk teman-teman semua. Saya Yeriko, Bunda Pemerang, teman-teman ya. Nama cukup panjang. Saya ini asal papanya orang NTT, tapi mama orang Medan, orang Batak. Saya juga ini lahir besar di Bandung, Jawa Barat juga nih Bang Aldo. Oh iya, halo. Mainan sini. Tapi belum pernah ini. Ya, jadi puji Tuhan, saya baru selesai kuliah tanggal 31 Maret sudah diwisudakan dan saat ini saya melayani di gereja sebagai calon vikaris. Ya, itu salah satu syarat untuk menjadi vikaris dan pendeta. Jadi terima kasih banyak untuk kesempatannya Kak Yola, Tuhan memberkati. Bisa dipanggil Kak Yeri atau Iko aja deh kalau mau lebih mudah. Oh ya. Gitu. Oke, salam kenal. Silakan Mbak Santi. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan namaku Santi Titik Lestari, panggilannya Santi, domisilinya di Solo. Aku sibuknya apa nih? Pelayanan di Sabda. Ya, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Santi. Ya, aku ya teman-teman. Halo, salam semuanya, salam kenal semuanya teman-teman. Perkenalkan saya Yola Raka Putri, biasa dipanggil Yola. Ya, saat ini saya kesibukannya sama seperti Mbak Santi, pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Untuk domisili saat ini di Surakarta, di Solo. Saya asli orang Jawa. Seperti itu teman-teman. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke teman-teman, ya harapannya kita udah kenal lah ya, dikit-dikit lah ya. Kalau teman-teman mau lebih kenal lagi, boleh. Apalagi tadi ada yang single, boleh langsung aja di DM ya. Teman-teman kalau mau lebih kenalan lebih lanjut, silakan. Oke teman-teman, kita akan di malam hari ini kita pasti kita akan ngobrol, membahas topik-topik yang menarik tentunya buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa buat teman-teman juga ikut berdiskusi ya. Jadi jangan cuma jadi penonton, tapi juga jadi juga terlibat juga ya dengan cara menanggapi atau bertanya, tulis aja di kolom komentar. Nah, kita mau ngobrolin soal Paskah nih. Paskah kan baru aja nih kita rayain, ya kan? Pasti semua ngerayain lah ya, dari gerejanya pasti ada lah acara-acaranya, pasti sibuk banget nih teman-teman muda. Nah, pasti kan teman-teman ikut ibadah, ikut merasakan sukacita Paskah lah ya. Tapi setelah itu hidup ini kan sering nih kembali kayak terasa kayak biasa lagi setelah event Paskahnya udah selesai, setelah pulang lah. Biasa nunggu eventnya selesai, setelah pulang ke rumah. Nah, malam ini kita mau ngobrol terkait resurrection power, yaitu kuasa kebangkitan Yesus yang seharusnya nyata dalam hidup orang percaya. Apakah kita sungguh-sungguh hidup nih dalam kuasa itu? Nah, kita akan bahas malam ini di acara Sabda Youth hari ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk
membagikan link Sabda Resources ini ya, link live ini ke teman, saudara, kerabat, keluarga atau ke semuanya biar mereka juga dapat terberkati melalui acara Live Sabda Youth malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai, aku minta Kak Yeriko boleh buka kita dalam doa. Silakan. Baik, untuk setiap pendengar, teman-teman, dan khususnya kita semua yang di dalam room, mari kita satukan hati sebelum kita mulai diskusi kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah, segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya bagi Tuhan semata-mata. Kami bersyukur untuk waktu anugerah, untuk kasih karunia, Tuhan boleh memanggil, menolong, dan juga menuntun kami di dalam hari ini. Kami boleh ada di live Instagram, kami akan berdiskusi, berbicara atas namamu. Tuhan tolong biarlah kami tidak saja berbicara atas namamu, tapi kami sendiri mengenal dan mengalami kuasamu ya Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami yang ada, khususnya kami di room atau di live Instagram, ada Mbak Santi, ada Kak Aldo, dan juga Kak Yola. Roh Kudus ambil alih, tuntun, sehingga biarlah pembicaraan melakukan ini benar-benar hanya Tuhan semata-mata. Tiada lain, tiada bukan, hanya Tuhan semata-mata. Terima kasih, kami serahkan diskusi kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir. Biarlah itu semua boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, hanya dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang hidup, sabda Tuhan yang manis, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Ya, seperti yang aku bahas sebelumnya, kita akan ngobrolin terkait Paskah ya, ngobrol-ngobrol soal Paskah. Pasti kan adalah pasti yang spesial dari teman-teman ya. Entah itu ibadahnya, renungannya, atau khotbahnya, atau pelayanannya, aktivitasnya, ya pasti biasanya padat banget. Tapi sayangnya nggak sedikit juga dari kita ngerasa setelah perayaan selesai itu kan hidup kayak balik lagi ke setelan awal kan. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, kenapa semangat Paskah itu kayak sering banget nggak bertahan lama? Kalau menurut teman-teman gimana pendapat teman-teman? Silakan. Ya, terima kasih banyak Kak Yola untuk pertanyaan yang sangat baik berkaitan dengan Paskah yang kita rayakan, tapi apa ya, bisa dikatakan semaraknya boleh ada, tapi isi di dalam hati kita tuh kadang kosong. Jadi kalau saya mau katakan kita itu seperti apa ya? Kita boleh merayakan, tetapi kita tidak ada di dalamnya. Seperti itu. Kadang ya akhirnya membuat Paskah itu menjadi sesuatu hal yang kita lakukan hanya untuk emosional kita semata-mata. Kan saya sedikit berbagi kepada Kak Yola, Kak Aldo, dan juga Mbak Santi. Kita kalau di NTT khususnya, saya tidak tahu di provinsi lain, tapi di NTT kalau untuk Jumat Agung Paskah tuh mungkin lebih heboh dari Natal. Ya, karena ini kayak rasanya momen yang luar biasa. Jumat Agung kita memperingati kematian, nanti di hari Sabtu akan mau masuk di hari Minggu, setiap gereja itu udah ada pawai obor masing-masing di jam 3. Nah, bahkan nanti ada di satu, kalau kita di sinode ada satu klasis tertentu, mereka membuat sebelum masuk Jumat Agung tuh ada jalan salib, kayak fragmen peragaan gitu ya, keliling kota. Dan bahkan puncaknya tuh di nanti hari Minggu, ada hari Senin, yang bahkan kemarin kita rayakan itu pawai Paskah. Teman-teman bisa cek aja di internet, itu luar biasa sekali. Semua gereja berbondong-bondong merayakan dengan sukacita, tanda kemenangan. Bagi saya memang tidak salah, tapi jangan sampai kita ikut merayakan sukacita itu, tetapi kita sendiri tidak mengalami makna Paskah itu di dalam. Nah, akhirnya menjadi sesuatu hal yang bagi saya pribadi dalam tanda kutip bisa sia-sia, ya kan? Kita hanya ikut merayakan, kita ikut euforianya, tapi kita tidak ada dalam pertobatan. Kita tidak ada keintiman dengan Tuhan. Dan itu akhirnya membuat kita menjadi hambar ya rasanya. Kira-kira begitu dari saya. Ya. Ya, setuju juga sih dengan yang disampaikan Kak Yeriko gitu ya. Ya, aku pikir kalau Paskah itu bisa menjadi satu perayaan gitu ya. Itu pasti juga di belakang itu sebenarnya ada kepanitiaan, ada banyak acara yang mesti disusun, terus macam-macam gitu ya persiapannya gitu ya. Jadi aku pikir salah satu hal yang membuat semangat Paskah itu tuh nggak bisa tahan lama itu ya karena ini ya mungkin lebih fokus ke acaranya gitu ya, tapi itu belum menjadi satu habit, maknanya itu nggak jadi satu bagian di dalam hidup gitu. Jadi kalau nanti acaranya sudah selesai, lega pasti iya gitu, oh iya ternyata bisa jalan baik, oh ternyata lancar apalah gitu ya. Tetapi kadangkala itu sayangnya rasa lega ini tuh disamakan dengan
ya sudah selesai tugasnya gitu ya. Hanya cuma sebatas tugas gitu. Jadi ya ini yang bikin semangat Paskah itu nggak bisa sampai ke dalam hidup juga gitu loh. Kedalamannya itu cuma berhenti di Minggu Paskah ketika Tuhan bangkit. Setelah itu ya Seninnya udah balik lagi ke kerja, balik lagi ke sekolah, kak hilang gitu ya. Itu sih. Ya, tentunya memang ini bukan fenomena yang baru yang kita lihat ya. Ini sudah menjadi fenomena yang umum dan mungkin juga teman-teman juga sering mendapati seperti begitu ya. Banyak anak-anak muda, banyak orang-orang percaya, terutama orang-orang Kristen hanya menikmati Paskah sebagai event saja. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena semangat mereka itu hanya pada momen Paskah tersebut saja gitu. Mereka hanya merayakan Paskah itu hanya sebatas event doang. Tidak ada transformasi, tidak ada perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Terutama anak muda nih, mengalami Paskah hanya sebatas ngikutin rangkaian ibadahnya lah, melihat drama. Kan kita sama-sama tahu bahwa kalau ada hari Paskah pasti drama itu ada, kegiatan gereja. Mereka hanya berfokus pada suasana semata gitu loh, bukan makna salib itu, bukan makna kebangkitan. Nah, akibatnya yang tersentuh itu hanya emosi sesaat, tidak seluruh kehidupan, bukan hati yang diperbarui secara mendalam. Nah, makanya perlu yang namanya disiplin, ya, disiplin rohani ketika kita memang hati itu, emosi itu memang harus tersentuh, tapi tidak hanya sampai di situ saja dong. Itu harus menjadi disiplin rohani, harus menjadi disiplin bahwa Paskah itu benar-benar nyata, kita nikmati dan kita hidupi. Dengan apa? Kita mempertahankan kedisiplinan rohani itu, ya kita rajin berdoa, rajin mendengarkan firman, kita harus aktif dalam komunitas yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus mempunyai semangat. Nah, oleh karena itu Paskah itu harus benar-benar mempunyai akar dalam hati kita, apalagi kita sebagai anak-anak muda, agar Paskah itu tidak hanya menjadi event semata dan setelah itu udah hilang. Gitu kalau menurut saya. Ya, setuju sih sama teman-teman, sama Kaldu juga. Jangan cuman event Paskah ini, jangan cuman Paskah ini jadi event-event aja. Ya, jangan cuma ikut-ikutan. Kalau sekarang itu dibilangnya kan FOMO gitu kan, bahasa kerennya. Ya cuman ikut semangat aja karena semua orang lagi semangat mungkin, jadi dia ikut-ikut gitu kan. Jadi mungkin karena terbawa suasana aja gitu, benar-benar nggak memaknai Paskah itu secara benar gitu. Cuman kayak ikut ibadah, pelayanan, ya kegiatan karena lagi ramai aja. Terus juga karena rasa mungkin sukacitanya ada, mungkin kayak gitu. Tapi pas semuanya selesai ya apa ya semuanya akan balik lagi kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak sepi lagi, hidupmu nggak ada perubahan sama sekali gitu. Itu sih kalau dari aku. Kadang ya apa ya, yang penting itu bukan cuman ikut momennya sih, tapi kan gimana kita bikin itu jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Jangan sampai cuman saat kita pulang terus kita udah hilang, nggak dapat apa-apa dari momen Paskah itu. Pasti juga kita ada dapat berkat gitu kan, yang kita terima dari Paskahnya itu sendiri. Kayak kemarin waktu aku Paskah di gerejaku itu aku sangat diberkati juga, terkait dimana terkait ketaatan gitu ya, ketaatan sama kehendak Bapa. Terkadang rencana kita mungkin tidak sesuai sama yang kita harapkan, tapi belajar dari Yesus gitu kan, belajar dari Yesus dan dia berkata, ya Bapa biarlah calon ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu gitu kan. Kemudian lagi menyerahkannya semuanya ke Tuhan gitu. Itu sih berkat yang aku dapat dari Paskah tahun ini. Ya, aku nambahin dikit ya. Aku kemarin juga waktu Paskah itu ada berkat yang menurut aku sebenarnya simple, sering didengar gitu ya. Tetapi karena kemarin itu diulang-ulang, aku pikir ini sangat penting gitu ya. Jadi kemarin itu kan temanya hidup kita itu milik Kristus gitu ya. Jadi karena Kristus sudah menyelamatkan kita, Kristus itu sudah membeli kita gitu ya dengan harga yang lunas dibayar gitu. Jadi ya hidup kita itu milik Dia gitu. Jadi 3 hal penting kemarin yang aku dapat itu tentang hidup taat gitu ya pada perintah Tuhan, lalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan yang terakhir bersaksi gitu ya tentang keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup orang percaya gitu. Jadi aku pikir ini salah satu berkat Paskah yang sebenarnya kita kayaknya sering dengar gitu ya. Tetapi lagi-lagi kata kuncinya hidup kita milik Kristus, itu bagi aku sangat-sangat kemarin dapat gitu di bagian itu.
Ya, mungkin juga saya mau tambahkan kenapa pasca ini tidak bertahan lama ya begitu. Ada juga saya dapati bahwa eh, saya bukan ngejudge ya teman-teman, tapi ada sebagian gereja-gereja saat ini, bahkan banyak anak-anak muda dan jemaat-jemaat Tuhan itu tidak memiliki pemahaman akan Paskah. Makanya Paskah itu berlalu lewat begitu saja, kayak kayak kereta lewat udah hilang sampai segitu saja. Mereka tidak mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai Paskah itu. Mereka tidak tahu kenapa Yesus bangkit, kenapa ia mati. Mereka tidak tahu. Mereka cuma tahu iya dia mati karena dosa manusia. Mereka tidak mengerti apa sebenarnya tujuan Tuhan itu bangkit. Nah, jadi dan selanjutnya ada juga ketika ada pemuda di sini bercerita kepada saya, ternyata lingkungan yang tidak menopang atau lingkungan yang tidak memiliki komunitas rohani berefek juga tentang pemahaman mereka akan Paskah. Setelah perayaan Paskah selesai, banyak anak-anak muda kembali kepada rutinitas mereka yang lama begitu. Karena di lingkungan mereka berada tidak ada komunitas yang menopang, tidak ada orang-orang yang bisa menunjukkan jalan kepada mereka, baik lingkungan pertemanan, baik di media sosial mereka, bahkan pola hidup yang tidak mendukung pertumbuhan rohani. Makanya pemahaman mereka atau cara mereka menikmati Paskah itu hanya berlalu begitu saja dan tidak lama begitu. Ya, saya sedikit saja, Kak Yola, sorry. Tidak salah sebetulnya kita merayakan event. Ini kan kebangkitan, toh? Itu ekspresi iman, benar, teman-teman ya. Jadi bagi saya secara pribadi itu adalah satu hal yang kita syukuri bersama. Tetapi pada hakikatnya adalah bahwa tidak cukup sampai di situ. Seperti tadi Bang Aldo sampaikan, salah satu pengertian, pemahaman itu juga harus ada. Tapi yang paling inti adalah pertobatan kita secara sungguh-sungguh. Karena saya pernah dengar-dengar, ya kan, contohnya mungkin ada event perayaan, mungkin kita rame-rame seperti itu, apalagi mungkin khususnya kita bukan hanya Paskah atau Natal, merayakan itu contohnya Natal ya, ini saya ambil tanda kutip sedikit. Kita Natal, kita merasakan euforia sukacita mau tahun baru, sebelum Natal itu tanggal 24 malam kita mabok sampai pagi, bayangkan. Ini kan satu hal yang lucu begitu. Kita mau merayakan satu kelahiran Kristus ya kan, apalagi kita merayakan kebangkitan, tapi ternyata kita masih ada dalam dosa. Kita tidak mau keluar, dan itu juga bagi saya adalah salah satu faktor yang fatal sehingga Paskah itu kita hanya rayakan sebagai sesuatu rutinitas atau euforia semata-mata gitu. Nanti pas saat sudah rayakan Paskah nih, sudah happy nih, besoknya dosa lagi gitu. Karena memang yang paling inti adalah bagaimana di dalam momen saat Jumat Agung Paskah kita harus benar-benar merenung, merefleksikan, hidup dalam pertobatan dan mau untuk ada di dalam Tuhan. Sehingga baik Jumat Agung Paskah dan apapun hari raya gerejawi yang kita lakukan, kita bisa merasakan bahwa memang yang kita lakukan ini untuk Tuhan. Dan kita tahu kenapa kita lakukan itu. Ya. Ya, aku ya teman-teman, terkait merenung dan hidup dalam pertobatan itu ya, kita mungkin bisa mulai sama diri kita sendiri. Kita jujur gitu sama diri sendiri, tapi sama juga sama Tuhan. Terkait apa ya, mungkin apa dosa-dosa kita gitu. Terkadang mungkin kita malu gitu kan. Terus mungkin kita nggak jujur sama Tuhan. Ya kita mulai dari hal-hal itulah, berani gitu. Kita itu jujur ngobrol sama Tuhan, apa yang masih salah, apa yang perlu diubah gitu kan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dari situ kita akan belajar gitu, datang ke Tuhan, kita akan mengaku, kita minta ampun, kita minta Tuhan ubahkan gitu kan. Jadi ini bukan sekali jadi, tapi ini juga suatu bentuk proses juga sih. Jadi yang terus menerus berkelanjutan. Itu sih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, nambahin dikit ya dari yang Yola sampaikan gitu ya, tentang perubahan hidup yang nggak sekali jadi gitu ya. Aku pikir kadang-kala tuh orang percaya itu pengen transformasi hidup tuh instan gitu ya. Jadi ketika ngerayain Paskah, ya aku dapet gitu, pengennya itu hidup langsung berubah gitu ya. Tapi padahal enggak gitu ya. Yang namanya perubahan hidup itu kan butuh komitmen. Tadi Kak Aldo sempat mention ya, butuh disiplin rohani. Jadi itu satu proses gitu, satu proses yang kita itu memang harus lewati gitu. Jadi ya jangan sampai kalaupun kita punya pengharapan untuk ada perubahan hidup gitu ya di dalam Tuhan, ya kita juga harus mau prosesnya, jangan hanya instan celing gitu langsung berubah gitu, enggak ya. Itu aja sih. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk
pembahasan yang sangat menarik ya, berkaitan dengan yang Kak Yola sudah sampaikan, Mbak Santi, dan Kak Aldo. Dan saya menarik dari euforia tadi ya. Kalau kita berbicara soal euforia atau event, itu nanti kecenderungannya akan menjadi formalitas ya Kak. Menjadi formalitas atau kecenderungannya menjadi rutinitas. Nah, kalau sudah masuk ke formalitas dan rutinitas, kecenderungannya bisa menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah kebiasaan, berarti kita memaknainya lagi sudah dalam kategori tidak secara sungguh-sungguh gitu. Karena ya udah kebiasaan, udah tiap tahun kayak gini lah. Istilahnya kan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk dalam situasi seperti ini teman-teman, bagaimana cara kita bisa keluar dari situasi itu? Tadi seperti yang sudah kita sampaikan panjang lebar di bagian awal, bahwa kita harus ada yang namanya memang proses dan lain sebagainya. Tapi di sini kita juga harus mau ada komitmen. Kita tidak bisa hanya sampai di berhenti kita mau lakukan itu, tapi memang harus ada komitmen. Nah, bagi teman-teman semua, bagaimana agar kita bisa menjadikan perayaan-perayaan khususnya yang kita bahas saat ini adalah kebangkitan Paskah itu menjadi satu hal yang kita rasakan secara pribadi, kita alami secara pribadi, dan bukan hanya rutinitas saja. Silakan kakak-kakak. Ya, kalau menurut aku sih ini ya, supaya Paskah itu nggak cuma jadi event rohani tahunan gitu. Jadi ya pasti pertama kita harus sungguh-sungguh gitu ya, mau untuk mengerti gitu ya makna Paskah yang sesungguhnya itu apa gitu. Kalau kita ada satu kerinduan ya untuk mau mengenal Kristus melalui rangkaian peristiwa Paskah ini, terus kita juga mau memaknai gitu ya tentang kebangkitan Kristus yang ternyata itu nggak cuman Yesus bangkit aja gitu ya dari kubur, tetapi di balik kebangkitannya itu Tuhan tuh benar-benar menang gitu ya, dia mengalahkan maut, bahkan manusia aja udah nggak terbelenggu lagi oleh dosa gitu ya. Itu wah, value-nya itu besar banget gitu ya. Jadi kalau kita mau untuk itu nggak jadi satu event rohani yang lewat gitu aja ya, kita harus benar-benar rindu ya untuk tahu gitu makna Paskah itu apa. Terus juga satu hal, tadi aku suka dengan yang disampaikan Kak Aldo ya, tadi mention tentang komunitas ya. Kita perlu loh komunitas gitu ya, bahkan mungkin nggak usah yang terlalu besar, tapi dari keluarga aja lah. Kita bisa dengan keluarga kita, dengan ortu, adik, kakak gitu ya, kita bisa saling mengingatkan gitu. Kadang kan kita cuman bilang gini ya, oh tadi khotbahnya Pak Pendeta bagus banget ya, cuman berhenti di situ aja gitu ya. Tapi kita bisa belajar loh. Jadi tadi di Paskah belajar tentang apa? Kamu diingatkan tentang apa gitu. Jadi dari hal-hal kecil, dari hal sederhana itu kita pasti akan kayak inget lagi gitu. Dengan sadar, dengan terbuka mau mengingat firman Tuhan itu, dan itu pasti sedikit-sedikit bisa mengubah hidup kita. Ya, tentu ini menarik ya, karena kita tahu memang kejadiannya dan yang kita alami saat-saat ini di dalam, baik di gereja, di komunitas kita, memang benar banyak saat ini pemuda-pemuda dan orang-orang terdekat kita, mereka hanya memperingati saja Paskah itu sebagai event, tapi tidak menjadi awal hidup baru dalam kehidupan mereka, atau kita bisa dikatakan bahwa tidak menjadi kemenangan dalam hidup mereka, atau memang ini hanya sekedar event tahunan saja yang mereka nanti-nanti, yang mereka tunggu-tunggu. Oh ya, tanggal segini, bulan segini ada Paskah. Mereka cuma tahu gitu aja. Nah, untuk hal ini tidak menjadi hal yang terus-menerus, apalagi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda ya, kita perlu mengubah arah pandang kita. Ya, kita perlu mengubah arah pandang kita. Bagaimana itu? Yang tadinya hanya sebatas peringatan, kita harus jadikan Paskah itu sebagai identitas. Nah, namanya juga identitas. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa tahu, dan itu kita bawa di mana-mana. Karena apa, teman-teman? Banyak orang memperingati Paskah, namun mereka tidak hidup dari Paskah tersebut. Dan kebangkitan Kristus itu sebenarnya berarti kita itu juga hidup dalam hidup yang baru. Kalau kita tahu dan kenal dan mengerti bahwa Tuhan bangkit, kita harus tahu bahwa hidup kita juga perlu baru. Nah, itu akan mengubah sudut pandang kita yang tadi hanya memperingati sebagai event saja. Kita harus menjadikan itu sebagai identitas kita. Jadi mungkin kita jangan hanya kepada emosi sesaat saja, namun itu kita harus jadikan sebagai sistem dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa api kalau tidak ada
kayu pasti padam dong kan begitu. Api kalau tidak ada minyak padam. Artinya bahwa ketika kita sudah tahu Paskah, kita harus menikmatinya. Kita jangan sampai kepada momen saja, tapi itu harus menjadi ritme yang baik dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Perlu yang namanya doa, perlu yang namanya firman. Ya, seperti yang tadi, perlu namanya komunitas. Agar itu menjadi penjagaan dalam hidup kita. Jadi kita harus jadikan ketiga hal ini sebagai nafas rohani kita. Agar apa? Agar tujuan kita memperingati Paskah itu tidak hanya sampai kepada emosi sesaat saja, namun itu menjadi identitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus begitu. Ya, aku sependapat dengan yang dikatakan Kak Aldo gitu ya, supaya Paskah nggak cuma jadi event aja, kita nggak cuma jadi penonton aja, di mana kita perlu ubah juga cara pandang kita gitu kan. Jangan cuma lihat Paskah cuma jadi rutinitas tahunan aja yang kita rayakan ya, euforianya aja ya, tapi yang identitas kita yang kita tahu aja nih, kita cuma tahu ya udah, kan nggak seperti itu, tapi sesuatu yang harusnya kita itu hidupi juga. Jadi nggak cuma tahu tapi hidupi. Kalau selama ini kita cuma ngelihat kemenangan itu aja, sekarang kita belajar gitu, kita masuk ke dalamnya gitu. Mungkin mulai dari hal kecil dulu, kita ambil keputusan, cara kita melakukan kebiasaan lama kita, hal seperti itu, seperti yang tadi dia omongin Kak Aldo tadi, dengan cara membaca firman Tuhan, berdoa, mendengarkan kehidupan Tuhan gitu. Jadi Paskah itu nggak berhenti di momennya aja, tapi terus terlihat gitu di kehidupan kita. Jadi terus juga selain itu, penting lagi orang lain juga bisa melihat di diri kita seperti itu. Ya, thank you ya untuk Mbak Santi, Kak Aldo, dan Kak Yola. Saya ingat satu ayat di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Dia bilang itu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pemberian diri sebetulnya itu yang Rasul Paulus sampaikan menjadi ibadah yang sejati. Nah, kalau kita lihat tadi seperti yang Mbak Santi sampaikan ya, ada komunitas dan tadi sudah Kak Aldo singgung. Kalau kita melihat tadi event atau euforia, ini kan semuanya adalah sebetulnya repetisi. Repetisi itu artinya pengulangan. Dan itu baik, artinya kita boleh mengenang, mengingat kembali. Tapi sekali lagi penekanannya ya, kalau memang hanya sampai di situ, wassalam gitu, kita tidak akan maju-maju. Karena pada esensinya seperti yang Bang Aldo sampaikan, kita memang harus ada dalam kita harus ada di dalamnya. Dan kalau saya tadi sampaikan di dalam Roma tadi, itu berbicara kita memberikan diri kita itu sebagai ibadah yang sejati. Artinya ada pertobatan, dan sekalipun memang itu ada proses, tapi saya percaya kalau kita lewati dengan komitmen dan berserah kepada Roh Kudus, Tuhan mampukan kita untuk kita bisa mengalaminya. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Yola, Mbak Santi, dan Kak Aldo. Semoga teman-teman juga di sini yang nonton, kita saat nanti di tahun depan atau bahkan di tahun ini kita merayakan Paskah itu tidak menjadi rutinitas teman-teman ya, tapi kita kembali mensyukuri bagaimana kuasa kebangkitan Kristus membebaskan kita seperti Mbak Santi katakan dari belenggu dosa. Mungkin ada tambahan Kak? Atau Ya, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya tentang, karena ini lumayan menarik. Banyak orang-orang bahwa ini hanya menjadi event rohani yang lewat begitu saja, atau hanya rutinitas tahunan saja. Itu karena apa? Sekali lagi karena mereka tidak menghidupi. Ya, sekali lagi mereka tidak menghidupi. Karena apa? Mereka tidak ada salib sebelum kebangkitan. Tapi kan kita tahu bahwa sebelum ada kebangkitan, sebelum ada Paskah, ada salib, ada penderitaan, kan begitu. Kita sering mau hidup menang, tapi tidak mau tanpa proses mati gitu. Dalam tanda kutip ya teman-teman. Padahal kan kalau kita melihat dalam Alkitab, kalau saya boleh ngutik satu ayat Alkitab, orang yang milik Kristus itu harus menyalibkan dagingnya, harus menyalibkan kebiasaan buruknya. Artinya apa? Kemenangan itu tidak tiba-tiba kita kuat begitu. Kemenangan itu tidak tiba-tiba kita menjadi kuat, menjadi Superman atau lain sebagainya. Tapi kita harus belajar berkata no, berkata tidak pada dosa yang sering kita lakukan tiap hari atau sering kita lakukan setiap saat. Contoh konkretnya ya, pada saat ini bahwa kita harus mengubah atau menolak kebiasaan lama kita, atau yang tadinya kita toksik, kita harus mengubah hal itu. Dan kalau tadinya kita tidak bisa mengampuni, kita harus mengubah itu, kita harus menjadi orang-orang yang bisa mengampuni walaupun sakit. Dan kita harus menjadi disiplin walaupun kita tidak mood, contohnya malas lah, gini. Jadi
Kalau kita memahami akan hal itu, pasti event itu tidak hanya menjadi sebatas event saja, melainkan menjadi kemenangan dalam hidup kita. Nah, begitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita juga ngomongin tentang makna Paskah ya, yang sebenarnya tentunya banyak juga di antara anak-anak muda tidak mengerti nih makna Paskah. Makanya mereka tidak tahu tujuan mereka memperingati Paskah itu apa sebenarnya. Mereka tidak ngerti karena mereka tidak memahami makna Paskah yang sebenarnya. Nah, makna Paskah yang sebenarnya itu bukan cuma soal Yesus mati, Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu, tetapi kita juga harus mengerti bahwa makna Paskah itu adalah soal hidup kita hari ini, soal hidup kita saat ini. Mungkin yang menjadi pertanyaannya menurut teman-teman ya, apa sih sebenarnya arti Paskah secara nyata dalam kehidupan sehari-hari kita? Arti Paskah di dalam tingkah laku kita setiap hari, apa sih sebenarnya kalau menurut teman-teman? Oke, aku ya teman-teman, kalau menurutku arti Paskah di kehidupanku sendiri secara pribadi ya menurutku itu artinya hidup kita itu nggak lagi sama seperti dulu. Kita udah menang, kita udah ditebus gitu kan. Harusnya ada perubahan lah, ada arah hidup yang tadinya itu mungkin kita kita masih menggunakan manusia lama kita harus tinggalkan itu, kita harus salibkan itu, kita harus melewati proses itu, dan itu memang nggak mudah, tapi gimana caranya kita mau berusaha untuk hidup baru gitu. Sekarang kita mulai belajar gitu untuk lebih lebih sadar lagi. Mungkin ya nggak langsung berubah drastis lah seperti tadi ada kita bahas, pasti semuanya perlu adanya proses, tapi percaya aja Tuhan menyertai kita gitu. Tuhan pasti akan menolong gitu. Itu sih kalau aku untuk makna Paskah kalau menurutku secara pribadi. Ya, kalau dari aku sih ya setuju dengan Yola. Aku tadi juga diingatkan itu sih tentang hidup yang baru gitu ya. Karena Yesus sendiri bangkit itu supaya kita itu bisa hidup gitu ya, hidup baru di dalam Dia gitu. Karena sebenarnya kalau tidak ada Paskah itu sebenarnya kita mati gitu ya. Dengan dosa kita Ya. yang entah seberapa banyak itu kita kan yang harus bertanggung jawab gitu ya. Wong itu dosa-dosa yang ngelakuin kita gitu. Harusnya kita yang kena hukumannya gitu. Tetapi pada faktanya Yesus gitu yang menanggung semua itu gitu, dan Yesus mati, bangkit, karena itu dengan kebangkitan Kristus kita jadi punya jaminan gitu ya untuk hidup yang kekal gitu di dalam Dia. Jadi ya makna Paskah menurut aku hidup baru di dalam Tuhan. Aku ingat di dalam Roma 6 ya ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi aku diingatkan tentang itu, dan satu lagi tentang pendamaian gitu ya. Kita didamaikan oleh Allah. Jadi kalaupun hari-hari ini mungkin aku sendiri atau mungkin teman-teman ya masih punya rasa jengkel sama orang lain, sebel gitu ya, kesel banget gitu ya, bahkan dendam, ya ayo kita harus ingat ya, Tuhan tuh sudah mengampuni kita, dosa kita udah banyak banget, diampunilah Dia, ya kita juga harus mau mengampuni sesama kita. Ya. Terima kasih banyak. Aku juga mau menambahkan sedikit dari yang Bang Aldo sudah sampaikan tadi, dan Mbak Santi dan juga Kak Yola. Kalau bagi saya pribadi, Paskah itu sangat penting. Bahkan saking pentingnya, kalau kita bandingkan ya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, dia bilang begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bahkan ayat 19 kita lihat, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi ada yang mengatakan kematian Kristus itu penting, tetapi kebangkitannya itu sangat menentukan. Ya toh? Kalau Yesus mati tapi tidak bangkit, maka kita sia-sia. Makanya ada orang yang pernah mengatakan, kalau mau runtuhkan iman orang Kristen, tidak perlu bubarkan gereja, tidak perlu repot-repot bakar gereja, cukup temukan mayat Yesus di mana, dan itu sudah mati, sudah otomatis menghancurkan seluruh iman orang Kristen. Jadi Paskah itu sangat powerful gitu, sangat luar biasa. Dan tentunya ketika kita melihat ini yang sangat sudah luar biasa ini, ya bagi saya pribadi di dalam tadi Roma 12 ayat 12, kita harus ada namanya metanoia, pembaharuan budi ya. Kita berubah. Metanoia, berubah 180 derajat. Yang saya tekankan sekali lagi adalah tentang pertobatan. Pertobatan karena kita mensyukuri
bahwa kita adalah orang yang layak mati, layak binasa, tapi oleh kematian dan kebangkitan Kristus kita diselamatkan. Jadi kita memahami itu yang penting, bahwa kita adalah orang yang tidak layak, yang harusnya binasa, tapi karena oleh karya Kristus di kayu salib dan dia telah bangkit kalahkan maut pada hari yang ketiga, maka kita menjadi orang-orang yang boleh dikatakan diselamatkan, dibebaskan dari dosa. Seharusnya demikian, dan saya percaya bahwa kalau orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sungguh-sungguh ada di dalam kasih karunia dan pertobatan, maka mereka akan hidup di dalam takut akan Tuhan, dan itu akan dibuktikan dari buah-buah roh, seperti itu. Jadi bagi saya pribadi, dan saya tadi saya sudah mendengarkan apa yang teman-teman sampaikan, tetapi bagi saya pribadi, Paskah itu sangat-sangat luar biasa. Berbicara Paskah atau berbicara Jumat Agung dan Paskah itu adalah denyut nadi orang Kristen. Bagaimana kita bisa disebut dengan orang yang mengatakan kita pasti selamat, itu ditentukan dari kematian dan kebangkitan. Makanya kita harus terus berefleksi bahwa itu bukan hal yang main-main, itu bukan hal yang sepele remeh-temeh, tapi itu adalah karya Allah yang paling akbar dalam sejarah manusia. Ya. Ya, itu ya disebut banget ya yang Kak Yeriko tadi katakan, dia menyinggung tentang bahwa kematian itu penting, tapi lebih penting juga kebangkitan gitu ya. Itu sangat indah teman-teman, karena juga Rasul Paulus juga pernah mengatakan bahwa kalau dia tidak bangkit di hari yang ketiga, sia-sialah pemberitaan kami. Artinya kebangkitan itu sebenarnya adalah tujuannya. Arti Paskah yang nyata bukan soal apa yang kita rayakan saat ini, saat Paskah itu, momennya itu, tapi bagaimana hidup kita setelah Paskah tersebut. Arti Paskah yang sesungguhnya sebenarnya itu adalah harapan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia memberikan kita harapan bahwa tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, mempunyai harapan hidup kekal bersama Tuhan. Itu arti Paskah yang sesungguhnya. Itu sih kalau menurut saya, tambahan dari saya. Itu unik banget dan sangat indah arti Paskah itu sebenarnya. Begitu. Iya. Ya, aku setuju sih sama teman-teman. Ya, aku juga mau nambahin gitu. Apa ya? Ya pasti banyak lah dari momen-momen Paskah ini yang banyak lah kita dapat belajar gitu. Terkait apalagi gimana kita bisa apa tadi seperti yang dikatakan tadi, setelah Paskah ini harapannya kita kan punya harapan hidup kekal gitu kan, yang diberikan. Kita sudah menang gitu. Kita sudah dimenangkan. Aku jadi ingat apa ya? Ketika Paskah ini aku juga diingatkan seperti ketika Yesus mati di kayu salib gitu kan, di tengah rasa sakitnya yang luar biasa, dia malah berkata, ya Bapak ampunilah mereka gitu kan, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di sini aku sangat tertegur gitu. Nah ini aku juga sangat tertegur, aku sangat apa ya, tersentuh lah, sangat dapat banget lah di aku gitu. Karena apa? Ya terkadang kita sangat susah gitu mengasihi orang yang menyakiti kita, tapi di sini Tuhan kan malah mendoakan kan, Tuhan ampuni mereka gitu kan. Nah itu sih belajar di situ gitu. Jadi banyak hal di Paskah ini yang benar-benar aku pelajari secara apa ya, nyata gitu di kehidupanku. Itu sih yang mau sharing kita. Terima kasih. Ya, aku nambahin dikit ya. Ya, tadi aku juga belajar sama kayak Yola ya. Tadi punya pengalaman yang sama gitu ya ketika sama-sama menggali tentang Lukas ya tadi ya. Tentang Iya. Lukas pasal 22 ya 24 gitu ya. Ya, memang sangat-sangat terlihat jelas gitu ya betapa besarnya kasih Tuhan gitu ya. Bahkan di dalam penderitaannya dia pun bisa gitu ya. Bahkan mau dengan rela, dengan kasih yang besar itu mengampuni, mendoakan gitu ya. Bahkan sebelum itu aja di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa dan murid-muridnya ternyata malah tidur ya. Tuhan bangunin gitu. Dan nyuruh berdoa lagi gitu ya, nyuruh berdoa gitu. Jadi ya aku pikir banyak hal gitu ya di masa-masa krusial di rangkaian perayaan Paskah ini, tetapi ada banyak hal yang Tuhan itu sebenarnya teladankan ke kita gitu ya, entah itu di masa yang sangat genting, di masa yang sangat Tuhan aja sempat merasa takut juga kan di Taman Getsemani, tapi dia di dalam masa takutnya aja masih tetap bisa memberi teladan yang baik gitu ya ke kita gitu ya untuk berdoa gitu. Ya itu sih banyak hal tentang ketaatan yang ternyata Tuhan lakukan, ketaatan dalam doa, ketaatan sampai Tuhan mati gitu ya, ketaatannya itu sempurna sekali. Ya, ini aja sedikit nambahin juga.
Jadi kalau misalnya kita tadi banyak diskusiin gitu ya, sebenarnya kalau kita pikir-pikir tuh tantangan di Paskah ini tuh kan sebenarnya setelah gitu ya, setelah kita ngerayain Paskah itu justru di dalam kehidupan kita itu mulai ada tantangan-tantangan yang muncul gitu ya. Entah itu kita masih banyak bergumul dengan dosa, dengan rasa takut, dengan khawatir gitu ya, bahkan kelemahan-kelemahan, bahkan godaan setiap hari yang muncul gitu ya. Kita bahkan mungkin malah ada kalanya masih bisa kompromi gitu ya. Nah, jadi ya ini sih yang aku penasaran gitu ya, gimana gitu cara kita gitu ya, cara teman-teman gitu supaya kita itu bisa hidup gitu ya dalam kuasa kebangkitan Kristus. Jadi nggak cuma di momen Paskah aja, tetapi di hidup kita sehari-hari gitu. Gimana kita bisa memaknai itu gitu, bisa hidup di dalam kuasanya. Ya, terima kasih Mbak Santi. Tadi saya ingat ya bagaimana dalam akan ditangkap juga di berdoa di Taman Getsemani ya, dan sampai murid-muridnya pada tidur. Dan ya ada satu bagian di sana dia bilang roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya ya memang kita di dunia tentu kita tidak akan lepas dari masalah kecuali kita mati ya. Kita pasti akan menjumpai banyak problem seperti tadi yang Mbak Santi sudah sampaikan. Bagi saya adalah bahwa tidak ada satupun yang dapat menolong kita di dunia saat ini kecuali memang Tuhan sendiri, ya, kecuali memang Tuhan sendiri. Apalagi kalau seperti yang Kak Yola, Mbak Santi, Kak Aldo tahu, kita kan sudah zaman digitalisasi nih, zaman AI. Bahkan kalau mungkin kakak-kakak pernah dengar ada yang bilang gini, jawaban ChatGPT lebih cepat daripada jawaban doa, bayangkan. Karena merasa sudah frustasi gitu, maksudnya keadaan semakin sulit, dunia lagi perang ya toh. Kita lihat ada perang Iran, Israel, Amerika. Belum lagi di Indonesia yang kita juga dalam keadaan yang sulit sebagai orang Kristen khususnya. Nah, kita tidak akan lepas daripada itu semua. Tetapi sekali lagi, berbicara tadi kita menurunkan kematian dan kebangkitan Kristus yang sudah kalahkan maut dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Saya percaya sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia dan bangkit, Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Tuhan memahami apa yang kita alami. Jadi bahkan mungkin saat ini kita berdoa, teman-teman, kita tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menangis, Tuhan memahami apa maksud kita. Saat kita datang kepada Tuhan berkaitan dengan Jumat Agung dan Paskah, itu kita datang pada Tuhan, Tuhan tidak peduli kita siapa gitu. Ya teman-teman ya, kita mau dari kalangan orang terkenal, dari mungkin pedalaman suku di Papua, mau dari manapun kita, Tuhan terima kita apa adanya. Dan ini yang mengindahkan dan yang luar biasa bagi saya, bahwa Tuhan tidak pernah memilih siapapun untuk datang kepadanya. Tapi Tuhan menerima kita semuanya apa adanya. Dan dia tidak pernah bosan mencintai kita. Jadi untuk kita semua, seperti yang tadi Mbak Santi sampaikan, kita akan terus mengalami berbagai macam tantangan, cobaan, dan juga rintangan. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan mampukan kita, dan bersama Tuhan kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar. Bagi saya, paling kuncinya adalah terus ada hubungan dengan Tuhan, jangan jauh dari komunitas rohani, teman-teman. Ada dalam ibadah ya, rajin gereja tentunya. Haleluya. Dan itu saya rasa menjadi kekuatan bagi kita agar kita terus tetap kuat. Thank you, Mbak Santi. Oke, teman-teman. Kalau menurutku sih kuncinya ada di kesadaran diri kita sendiri ya, kesadaran kalau kita ini nggak jalan sendiri loh, kita punya Tuhan gitu. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, yang bekerja di hidup kita setiap hari. Jadi nggak cuman, jangan ngandalin perasaan atau kita cuman semangat pas-pas aja, tapi kita belajar gitu, bergantung gitu sama Tuhan. Dalam hal kecil mungkin seperti Yesus gitu kan, dia berdoa nggak cuma sekali ya, bahkan dia berdoa terus di Taman Getsemani gitu kan, bahkan sampai keringatnya itu seperti darah gitu ya, saking takutannya, tapi dia tetap tidak lupa untuk berdoa gitu. Dia tetap berdoa, terus juga yaitu belajar dari situ gitu. Kita belajar karakter Kristus juga melalui momen Paskah ini. Selain itu kita juga melalui kuasa kebangkitan ini bukan berarti kita belajar juga ambil keputusan mungkin dalam hidup kita itu berbeda lah dari kebiasaan kita yang lama. Harusnya seperti itu. Kita harus hidup dari seperti yang kita bahas sebelumnya, walaupun mungkin masih jatuh bangun ya, masih proses, tapi kita jangan menyerah, jangan terus-menerus kita berkompromi terhadap kebiasaan itu ya. Jangan Paskah ini jangan cuma jadi cerita, tapi bagaimana kita menghidupinya. Itu sih. Betul ya, itu sangat betul. Bahkan pertanyaan ini kalau kita lihat secara spesifik, ini sebenarnya benar-benar menyentuh inti iman kita ya sebagai orang-orang percaya. Karena ini sebenarnya kalau kita merayakan Paskah, kita harus
hidup dalam kuasa kebangkitan Paskah tersebut, kan begitu. Jadi untuk melakukan hal ini bukan ketika kita sudah merayakan Paskah otomatis kita hidup dalam kuasa Paskah tersebut, tidak. Itu terjadi hanya kalau kita percaya, itu yang pertama, kalau kita menghidupinya, kalau kita juga dilatih dan menjaga momen itu setiap hari, begitu. Karena teman-teman, orang yang orang yang bisa berubah itu adalah orang-orang yang mau, bukan orang-orang yang mampu. Makanya Tuhan pilih orang-orang yang mau, bukan hanya sekedar mampu saja. Jadi banyak orang tunggu merasa kuat dulu, baru mereka benar-benar mau hidup benar. Padahal sebenarnya kebalik, teman-teman. Kita harus menganggap diri kita itu mati dalam dosa dan hidup bagi Allah, begitu. Jadi bagaimana cara kita agar kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, bukan hanya sebagai momen Paskah saja, kita harus mau berubah. Kita harus mau bertobat. Kita harus mengubah tujuan kita dan pengertian kita tentang kebangkitan itu. Gimana kita mau hidup dalam kuasa kebangkitan tapi kita tidak mau berubah? Gimana kita mau berkata bahwa kita percaya Yesus Kristus tapi kita hidup dalam dosa? Kan tidak mungkin kuasa itu. Sebenarnya kuasa itu telah kita miliki ketika Tuhan sudah bangkit. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kepada diri kita. Kita kan diberikan kepercayaan oleh Tuhan, kita diberikan kehendak oleh Tuhan agar kita memilih apakah kita mau hidup benar di hadapan Tuhan atau kita mau begitu-begitu saja, atau kita hanya menikmati momen saja tapi kita tidak mau menghidupi kebangkitan agar kuasa itu hadir dan ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin itu sih dari saya. Ya, kalau dari aku sih untuk hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus ya, pertama itu percaya, lalu yang kedua juga ini ya, mau gitu ya untuk mengaku dosa gitu di hadapan Tuhan. Karena aku pikir hidup kita itu tetap ada salahnya juga ya. Kadang kita secara nggak sadar atau sadar gitu ya, kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita sebagai orang percaya pasti kita akan merasa gelisah, hati kita nggak enak gitu ya. Ya kalau seperti itu jangan diabaikan atau dianggap nggak ada gitu ya. Tapi cepat-cepat balik ke Tuhan, mengaku dosa dan percaya gitu ya bahwa Tuhan tuh mengampuni kita gitu ya, bahwa Tuhan itu mau menerima kita. Lalu juga hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, hidup dalam kuasa kebangkitannya itu bukan berarti nggak punya masalah gitu ya, nggak punya pergumulan. Kita tetap akan ada masalah, tetapi kita bisa menghidupi hidup keseharian kita itu dengan kita itu terus mau bangkit gitu ya, bangkit bersama Tuhan gitu. Kalaupun teman-teman ada yang merasa gagal, entah itu di dalam studi atau bahkan di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan pun ya, merasa aku kenapa nggak maju-maju, aku kenapa kok stagnan, atau banyak kenapa gitu yang kadang-kala kita tanyakan gitu ya. Tetapi ingat gitu ya, dengan Kristus sudah mati dan Kristus sudah bangkit ya, kita mau bangkit gitu bersama Tuhan. Aku percaya kok ketika kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita sungguh-sungguh mengakui ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti tolong gitu ya. Dan jangan lupa berdoa, tetap setia kepada Tuhan gitu ya. Untuk kita itu nggak hidup sembarangan, tapi juga tetap setia pada Dia. Itu aja sih. Ya, aku mau menanggapi dikit terkait Mbak Santi, terkait menyerahkan hidupku. Itu bukan nggak lagi memaksakan keinginanku kan, kehendakku sendiri gitu. Mengingat kembali di mana Yesus berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Masih di Taman Getsemanik gitu kan. Nah, itu belajar dari situ juga, itu jadi pengingat gitu. Kalau ketaatan itu kayak seringkali nggak mudah, ya kan. Tapi seringnya kan kita masih pengennya itu kan keinginan kita, maunya kita. Tuhan yang ikuti rencana kita, bukan kita yang ikut rencana Tuhan. Tapi gimana kita mau belajar percaya kalau rencana Tuhan itu pasti baik kok gitu. Cuman gimana kita melewati prosesnya itu pasti ya nggak mudah. Mungkin nggak sesuai sama apa yang kita harapkan. Kita pengennya mungkin instan, langsung aja sampai, langsung aja berhasil, langsung aja sukses. Tapi kan dari proses itu bisa jadi Tuhan sedang membentuk karakter kita. Jadi kita pelan-pelan belajar menyerahkan diri, percaya sama kehendak Tuhan. Mungkin prosesnya nggak instan, tapi kita percaya kalau hidup kita benar-benar pasti akan diubahkan Tuhan. Itu dari aku. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sepertinya waktu sudah menunjukkan, kita sudah ngobrol nggak kerasa ya teman-teman, udah hampir 1 jam ya kurang lebih. Ya, kita belajar banyak terkait Paskah kali ini, terkait kuasa kebangkitan Kristus.
tema resurrection power ya. Kita belajar banyak ya, pasti udah banyak banget nih berkat yang teman-teman terima. Nah, aku minta teman-teman masing-masing satu ya, kasih satu closing statement atau call to action atau kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas selama kurang lebih 1 jam tadi. Ya, nanti mulai dari Kak Yeriko, Kak Aldo, Mbak Santi, kemudian aku. Silakan Kak Yeriko. Baik, untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan berbicara soal kematian kebangkitan itu, artinya kita dibebaskan setiap dosa. Sorry Kak Yeriko. Ya, Suaranya agak menggema, ada mengebas gitu, jadi kecil. Ini malah nggak ada suaranya Kak, sorry. ya. Sekarang cek halo. Satu mic, satu cek. Kalau di tempat Mbak Santi bagaimana? Suaranya menggema Agak ya? putus-putus. Oh, Kadang sorry. pelan, terus putus, terus keluar lagi suaranya gitu. Oh ya, coba didahului untuk closingnya untuk Kak Aldo dulu atau Mbak Santi dulu seperti itu. Oke, silakan Kak Aldo dulu. Ya, baik. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin dari pembahasan kita tadi yang menjadi closing statement saya sih, kita harus sadari bahwa Paskah ini bukan sekedar hanya sebagai event tahunan ya dalam kehidupan kita, tapi memang ini adalah sebuah undangan untuk kita untuk hidup setiap hari dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita mati terhadap dosa, hidup dalam kebenaran, dan terus setia dalam proses bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya merayakan Paskah saja, akan tetapi kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan oleh Kristus begitu. Sebenarnya Paskah yang sejati itu bukan saat Yesus bangkit saja, tapi kalau kita hidup memang benar-benar mau berubah karena kebangkitannya. Jadi begitu sih kalau dari saya. Silakan Mbak Santi. Oh, oke. Ya, dari aku ini ya, Paskah nggak cuman perayaan, tetapi ini menjadi satu awal gitu ya untuk kita itu bisa menghidupi kuasa kebangkitan Kristus melalui ketaatan, melalui hidup yang berintegritas, melalui kasih dan juga keberanian gitu ya, atau komitmen untuk kita itu mau untuk terus bangkit bersama Tuhan dalam setiap aspek hidup keseharian kita. Ya, cek apakah suara saya sudah jelas, Ayola? Oke, masih terdengar Kak. Oke, silakan. Jadi kalau dari saya, teman-teman yang diberkati, kuasa kebangkitan itu artinya kita sudah dimenangkan, kita sudah dibebaskan dari dosa. Jadi untuk kita semua jangan lagi tidak sekolah jahat, kita tidak layak, kita tidak pantas, tidak. Kita sudah dilayakkan, kita sudah dipantaskan, kita sudah dimenangkan. Sehingga dari kebangkitan kita belajar dan kita bersyukuri bahwa kita sudah ditebus dan kita berdatang kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi dari saya adalah Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mencintai kita, dan Tuhan tidak pernah bosan mencintai kita. Oke. Seperti itu, Kak. Oke, thank you. Ya, kalau dari aku kuasa kebangkitan sudah ada, kita ya sudah ditebus, kita udah hidup baru. Gimana caranya kita harus tetap berkomitmen, kita harus tetap berusaha berubah, menanggalkan manusia-manusia lama kita, percaya yang mengaku dosa, belajar untuk ya tadi meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Prosesnya memang nggak mudah, nggak instan. Ya, disitulah kita belajar untuk gimana kita berkata tidak terhadap dosa itu. Jadi bukan lagi jadi penonton juga, tapi benar-benar hidup dalam kemenangan, hidup dalam kuasa kebangkitan, dan kita menghidupinya di keseharian kita. Itu dari aku. Terima kasih semuanya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak Kak Yeriko. Terima kasih banyak Kak Aldo. Terima kasih Mbak Santi. Aku minta Kak Aldo, boleh kita tutup kita dalam doa. Silakan Kak Aldo. Baik, kita akan menutup plan kita pada malam hari dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih atas kebangkitan-Mu Tuhan yang membawa harapan dan kemenangan dalam hidup kami. Dan kami mohon kepada-Mu Tuhan, pimpinan Roh Kudus-Mu bagian dari kami, berkatilah kami Tuhan, lindungi kami, bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup kami,
Semoga kami menjadi anak-anak terang, terus bersinar dan menjadi terang di dunia ini, mencerminkan kasih dan kebangkitan-Mu dalam setiap tindakan dan perkataan kami, dalam karakter kami. Tuhan, kami mohon juga berikan kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami, dan semoga kami selalu mengalami kemenangan dalam setiap langkah hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kami melakukan pelayanan kami, live kami di tempat di Sabda Youth yang ada Tuhan, agar semua yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dan anugerah-Mu yang luar biasa yang bisa kami nikmati. Semoga kami dapat terus bertumbuh dalam iman, mempunyai harapan dan kasih dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa yang baik, kami tutup pelayanan kami di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kembali. Terima kasih. Terima kasih. See you.